Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Wulan. Hari ini kita akan belajar matematika bab pecahan desimal. Nah, apa itu pecahan desimal? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Berarti kelipatan dari 10. Yang ditandai oleh tanda koma. Nah, jika kalian menemui bilangan 1,5, 0,25, nah itu adalah bentuk dari pecahan desimal. Nah, di sini ada contoh pecahan desimal. Nah, bentuk pecahan desimal dari 3/10. 3/10 adalah pecahan biasa, dicarikan ke bentuk pecahan desimal menjadi 0,3. Kemudian, bentuk pecahan desimal dari 3/100. Nah, dirubah ke bentuk pecahan desimal menjadi 0,03. Yang ketiga, bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Nah, di sini perlu kalian cermati. Cara mudahnya untuk kalian bisa menentukan ke bentuk pecahan desimal, kita lihat di penyebutnya ini. Ada penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya kelipatan dari 10. Ya, kalau misalnya penyebutnya kelipatan dari 10, maka dengan mudah kita bisa merubah bentuk pecahan ini ke bentuk pecahan desimal. Kalau misalnya penyebutnya 10, nah, 10 ini kan memiliki angka 01 ya. Jadi kalau dirubah ke bentuk pecahan desimal, maka yang di belakang koma, angka yang di belakang koma itu harus ada satu angka. Seperti 3/10. Nah, karena 10 maka yang di belakang koma satu angka, jadinya 0,3. Nah, yang dimaksud di belakang koma ini nih, 3. 3 di belakang koma, hanya ada satu angka. Kemudian 3/100. 100 ini kan nolnya 2. Nolnya 2, maka yang di belakang koma harus ada 2 angka. Jadinya berapa? Karena 3 ini hanya 1 angkanya, sedangkan yang untuk merubah ke bentuk pecahan desimal, jika penyebutnya 100, maka yang di belakang koma ada 2 angka, maka kita bisa menambahkan 0 di depannya. Baru diberi koma, jadi 0,03. Kemudian 1000 juga seperti itu. 1000 ini kan memiliki 0,3. Ada 3 nolnya. Nah, untuk dirubah ke bentuk pecahan desimal, maka karena 3, maka kita membutuhkan 2 angka lagi yang ada di belakang koma. Jadinya 0,003. Di sini ada 3 angka di belakang koma. Paham ya? Nah, kalau misalnya penyebutnya itu kelipatan dari 10, sangat mudah. Tapi bagaimana kalau penyebutnya itu bukan kelipatan dari 10? Nah, mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Perkalian desimal. Nah, syaratnya kita harus merubah bentuk desimal menjadi pecahan. Kemudian, kita juga bisa mengalihkan langsung dengan cara susun. Untuk lebih mudahnya kita akan simak soal berikut. Misalnya di sini ada contoh soal 0,1 dikalikan 0,25. Nah, ini harus kita rubah dulu ke bentuk pecahan. Caranya bagaimana? Untuk merubah ke bentuk pecahan sama. Masih ingat ya kalau misalnya penyebutnya 10, maka yang di belakang koma ada satu angka. Kalau 100 yang di belakang koma ada 2 angka. Kalau 1000 yang di belakang koma ada 3 angka. 10.000 yang di belakang koma ada 4 angka. Nah, langsung aja. Di sini 0,1 yang di belakang koma kan ada satu angka. Maka penyebutnya per 10. Jadi 1/10 dikalikan 0,25. Yang di belakang koma ada 2 angka, maka
hasilnya adalah 25/100. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 25 hasilnya adalah 25, 10 dikali 100 hasilnya adalah 1000. Nah, di sini sudah memiliki penyebut 1000, maka jika dijadikan ke bentuk pecahan desimal, hasilnya adalah 0,025. Karena per 1000 maka yang di belakang koma harus ada 3 angka. Paham ya? Nah, lanjut ke soal yang kedua. 0,45 dikalikan 2,4. Penyelesaiannya adalah sama seperti cara yang pertama, soal yang pertama. 0,45 jika dijadikan ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini kan ada 2 angka di belakang koma. Hasilnya berarti 45/100. Dikalikan 2,4. Nah, seperti ini. Kalau ini kan yang di depan koma ini 0. Nah, ini di depan koma ada angka 2. Bagaimana? Nah, karena yang di belakang koma ini ada 1 angka, berarti penyebutnya adalah 10. Hasilnya adalah 24/10. Gampang ya? Baru kita kalikan seperti biasa. 45 dikalikan 24 hasilnya 1080. Dan 100 dikali 10 hasilnya 1000. Nah, kalau seperti ini tinggal kita beri koma aja. Yang di belakang koma, karena 1000, yang di belakang koma ada 3 angka. Kita hitung dari belakang 1, 2, 3, baru diberi koma di sini. Di antara 1 dan 0. Hasilnya adalah 1,080 atau 1,08. Jadi 0-nya ini dihilangi. Ya, ini adalah hasil dari 0,45 dikali 2,4. Kenapa Bu kok hilang? Karena biasanya angka 0 yang di belakang koma, jika di sini 0000 sudah tidak ada angka lagi, maka tidak perlu ditulis. Hanya sampai 8 ini. Begitu ya. Tapi kalau misalnya di sini kan 0, Bu, berarti 8-nya hilang, tidak seperti itu. Jadi, kalau misalnya setelah angka 0 ini tidak ada bilangan lagi, bilangan yang lain 1, 2, 3, nah maka ini bisa dihilangkan. Mudah ya? Nah, sekarang perkalian desimal dengan perkalian biasa. Contohnya, 0,2 dikalikan 0,15. Nah, di sini kita mencari jawabannya dengan dikalikan susun. 0,15 dikali 0,2. Ini sama aja ya. Baru kita kalikan seperti biasa. 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti ditulis 0, nyimpan 1. 1 dikali 2, 2 ditambah yang disimpan tadi 1. Berarti 3. 0 kali 2, 0. Selanjutnya 5 dikalikan 0, 0. 1 dikalikan 0, 0. 0 dikalikan 0, 0. Baru maaf ini tandanya salah, ini harusnya ditambah. Ditambah ya. Baru bisa kita tambahkan. 0-nya turun, 3 tambah 0, 3, 0 tambah 0, 0, 0-nya turun. Jadi, di sini dapat diperoleh hasilnya adalah 0,030 atau 0,03. Kenapa Bu kok komanya di sini? Nah, coba kita cermati. 0,1 ini kan ada 1 angka di belakang koma. Nah, 0,25 ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya, karena yang pertama ini ada 1 angka di belakang koma, dan yang bilangan yang kedua ada 2 angka yang di belakang koma, maka hasilnya harus ada 3 angka yang di belakang koma. Paham ya? Nah, coba soal yang kedua.
0,04 dikalikan 1,25. Caranya sama, 0,04 dikali 1,25. 4 dikalikan 5, 20. Ditulis 0, nyimpan 2. 0 kali 5, 0. Ditambah 2 tadi, 2. 0 kali 5, 0. 4 dikalikan 2, 8. 0 kali 2, 0. 0 kali 2, 0. Lanjut, 4 dikali 1, 4. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 1, 0. Nah, ini baru kita jumlahkan. Maaf, ini salah lagi tandanya ya. Nah, di sini baru sudah ketemu hasilnya. Nah, nolnya ditulis, nolnya turun. 2 tambah 8, 10. 0, nyimpen 1. 1 ditambah 0, 1 tambah 0, 1 tambah 4, 5. 0 tambah 0, 0. Nolnya turun. Nah, sama juga dengan soal yang pertama, kita lihat di sini ada 2 angka yang di belakang koma, dan bilangan yang kedua juga ada 2 angka, maka hasilnya harus ada 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, baru diberi koma. Jadi hasilnya 0,0500 atau bisa ditulis 0,05. Mudah ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembagian desimal dengan mengubah pecahan. Kalau tadi perkalian, boleh lanjutkan ke pembagian desimal. Langsung aja ke soal. 0,15 dibagi 0,3. Ini caranya kita rubah ke bentuk pecahan dulu. Pecahan biasa. 0,15. 0,15 kan yang di belakang koma ada 2 angka. Kalau dirubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 15/100. Dibagi 0,3. Yang di belakang koma kan ada 1 angka, berarti 3/10. Nah, di sini baru kita selesaikan. Ingat ya, kalau pembagian, maka syaratnya kita rubah dulu pembagian ini ke bentuk perkalian dengan catatan bilangan di sebelah kanan tanda bagi ini dibalik. Jadi 15/100 tandanya berubah menjadi kali, karena 3/10 kebalikannya adalah 10/3. Baru kita selesaikan. 15 kali 10 sama dengan 150. 100 dikali 3 sama dengan 300. Hasilnya 150/300. Nah, ini bagaimana merubah ke bentuk pecahan desimalnya? Kita sederhanakan dulu lebih mudahnya. 150 dan 300 bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 150 ya. Bisa dibagi, penyebutnya 150 dibagi 150 hasilnya 1. 300 dibagi 150 hasilnya 2. Nah, diperoleh hasil 1/2. Dari sini bagaimana caranya kita merubah bilangan ini ke bentuk desimal. Caranya kita harus merubah penyebutnya ini menjadi angka 10, atau kalau nggak bisa 10, 100, kalau nggak bisa 100, 1000, dan seterusnya. Coba 2 dikali berapa bisa menghasilkan 10? Ya, dikalikan 5. Kalau misalnya 2 dikalikan 5, maka 1 juga harus dikalikan 5. Baru ketemu 1 dikali 5 hasilnya adalah 5, 2 dikali 5 hasilnya adalah 10, jadinya 5/10. Maka bentuk pecahan desimalnya adalah 0,5. Jadi hasil dari 0,15 dibagi 0,3 adalah 0,5. Paham ya?